itu adalah akal asas, bukan Quran menurut mereka. Maka mereka mentakwil ayat Al-Quran sesuai dengan akal mereka. Benarkah takwil Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti mendahulukan akal daripada nas? Kaum Wahabi menuduh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan akal daripada nas dengan alasan melakukan takwil. Tentu tuduhan kaum Wahabi tersebut salah dan tidak benar. Mengapa? Karena takwil terhadap nusus mutasyabihat yang ditolak oleh kaum Wahabi adalah manhaj salafus saleh. Berikut ini adalah contoh-contoh takwil yang dilakukan oleh ulama salaf yang soleh. Misalnya takwil lafadz istawa. Istawa secara bahasa memiliki beberapa arti, seperti bersemayam, duduk, menguasai, mengendalikan, dan lain-lain. Dari sekian arti yang ada, arti yang dianggap zahir atau jelas adalah bersemayam dan duduk. Tetapi ketika istawa berhubungan dengan Allah dalam Al-Quran, sebagian ulama salaf melakukan takwil. Maksudnya mengarahkan pada arti kedua. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma stawa ilas sama." Al-Baqarah ayat 29. Ada yang melakukan takwil istawa di sini artinya ala wartafa'a, ay ulu wa mulkin wa sultanin wa 'azamah. Allah maha tinggi, yakni maha tinggi dalam arti memiliki, menguasai, dan maha agung. Demikian takwil yang dilakukan oleh Abul Aliyah, Mujahid, Khalil Al-Farahidi, dan At-Tabari dari generasi salaf. Takwil tersebut dapat dilihat dalam Sahih Bukhari, Tafsir At-Tabari, Al-Basair wa Dzakhair, dan Mu'jamul Ain. Kemudian di dalam Al-Quran ada ayat pula, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Al-A'raf 54. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Thaha ayat 5. Ada yang menafsirkan melakukan takwil istawa amruhu. Maksudnya menjadi lurus urusannya. Ini takwil yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada yang melakukan takwil istawa di sini artinya al-iqbalu 'ala syai', menghadap pada sesuatu. Ini takwil yang dilakukan oleh Tha'lab An-Nahwi, seorang ahli bahasa dari generasi salaf. Ada yang melakukan takwil al-istila wal qahr, menguasai dan mengendalikan. Takwil ini diriwayatkan dari Abdullah bin Yahya al-Mubarak, Az-Zajjaj, dan sekelompok ulama nahwu dari generasi salaf. Kemudian takwil wajah. Kita tahu yang namanya wajah itu bagi manusia adalah bagian depan yang menghadap kepada orang lain. Tapi ketika wajah dinisbatkan kepada Allah, ulama salaf melakukan takwil. Misalnya di dalam Al-Quran, "Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah." Maka kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Maksud wajah Allah ini, para ulama melakukan takwil qiblatullah, kiblat Allah, kiblat di dalam beribadah kepada Allah. Takwil ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah Al-Barbari, Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Az-Zajjaj. Seperti disebutkan di sini. Karenanya Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang mengikuti metodologi takwil. Dalam Al-Quran juga ada ayat, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu akan binasa kecuali wajhah. Wajah di sini ada yang melakukan takwil illa ma urida bihi wajhuhu, kecuali sesuatu yang dikehendaki karena Allah.
Ini takwil dari Ibnu Abbas, Abul Aliya, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Al-Mubarak, seperti diriwayatkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur dan tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ada yang melakukan takwil ilmul ulama, segala sesuatu akan binasa kecuali ilmu para ulama. Ini diriwayatkan dari Imam Mujahid seperti dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil tafsir An-Nasafi. Ada yang menafsirkan illahu, kecuali dia, kecuali Allah. Ini takwilnya Imam Ad-Dhahhak, Yahya bin Salam Al-Farra, Ma'mar bin Al-Muthanna, Ibnu Qutaibah dan Az-Zajjaj. Ada pula yang melakukan takwil illa dinahu, kecuali agama Allah. Ini takwil dari Imam Ja'far As-Shadiq seperti diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan Majmu' Al-Fatawa. Ada yang menafsirkan illa jahahu alladzi ja'alahu finnas, kecuali kedudukannya yang dijadikannya pada manusia. Ini takwil dari Imam Ma'mar bin Al-Muthanna, seorang ahli bahasa dari generasi salaf. Ada yang menafsirkan illa mulkahu, kecuali kerajaannya. Ini takwil Imam Al-Bukhari dan Ibnu Kisan. Takwil ini dapat dilihat dalam Sahih Bukhari dan tafsir Al-Kashfu wal Bayan. Kemudian takwil kursi. Kita kenal yang namanya kursi. Kursi itu biasanya tempat duduk seseorang. Tapi ketika kursi dinisbatkan kepada Allah, banyak ulama salaf yang melakukan takwil. Ada ayat yang terkenal, ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu luas atau lapang pada langit-langit dan bumi. Apa maksudnya? Ulama salaf menafsirkan dengan ilmuhu. Ilmunya Allah itu lapang atau luas pada langit-langit dan bumi. Ini takwil ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam At-Tabari. Ini bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari dan Sahih Al-Bukhari. Kemudian takwil itsyan. Itsyan itu artinya datang. Namanya datang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ketika itsyan ini dihubungkan dengan Allah, para ulama salaf memberikan arti yang berbeda. Misalnya dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka menunggu kecuali Allah datang pada mereka? Yang dimaksud datang di sini amruhu, maksudnya perintah Allah. Ini takwil dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Seperti diriwayatkan dalam kitab Takwilat Ahli Sunnah. Ada yang menafsirkan qudratuhu wa amruhu. Yang datang itu adalah kekuasaan dan perintah Allah. Ini takwilnya Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti diriwayatkan dalam kitab Daf'u Syubahit Tashbih dan Nihayatul Mubtadi'in. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin. Tidaklah datang pada mereka satu zikir dari Tuhan mereka yang baru. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin. Tidaklah datang pada mereka satu zikir dari Tuhan yang Maha Pengasih. Zikir itu baru. Ulama salaf menafsirkan tanziluhu ilaina huwal muhdats. Turunnya Al-Quran kepada kita yang dianggap baru. Adapun Al-Quran sebagai sifat Allah itu bukan perkara baru karena bukan makhluk. Takwil ini diriwayatkan dari Imam Qatadah, Ahmad bin Hanbal, Sahal At-Tustari, Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Azhari. Ini bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari dan kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Ada yang menafsirkan yang dimaksud zikir baru di sini zikrun akharu ghairul Quran. Zikir lain selain Al-Quran. Ini takwilnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma was Sifat. Takwil maji, maji ini artinya juga datang. Namanya datang berarti dari tempat lain ke satu tempat yang berbeda. Tapi ketika dihubungkan dengan Allah maknanya menjadi beda. Dalam surah Al-Fajr ada ayat waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Yang dimaksud datangnya Tuhan amruhu wa qada'uhu, datangnya perintah dan keputusan Allah. Ini takwil dari Imam Hasan Al-Basri seperti diriwayatkan dalam tafsir Al-Wasit karangan Imam Al-Wahidi. Ada yang menafsirkan ja'a thawabuhu, ja'at qudratuhu, datang pahalanya, datang kekuasaannya. Ini takwil dari Imam Ahmad bin Hanbal seperti diriwayatkan dalam kitab Daf'u Syubahit Tashbih, kemudian kitab tarikh yang terkenal Al-Bidayah wan Nihayah, dan kitab Nihayatul Mubtadi'in. Lalu takwil nuzul, nuzul itu artinya turun. Ada hadis yang populer tentang turunnya Allah sepertiga malam terakhir setiap malam. Tapi bagaimana para ulama salaf, tidak sedikit ulama salaf yang melakukan takwil. Yang dimaksud turunnya Allah itu yanzilu amruhu wa tanzilu rahmatuhu, turunnya perintah dan rahmatnya Allah. Takwil ini diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, Imam Yahya bin Bukair, dan sekelompok ahli hadis dari generasi salaf. Takwil ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Nah, ini diantara takwil yang diriwayatkan dari para ulama salaf yang soleh sejak generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Ini artinya apa? Takwil itu tidak hanya dilakukan oleh para ulama Asy'ariyah, tidak hanya dilakukan oleh para ulama Asy'ariyah Maturidiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi itu dilakukan sejak generasi salaf yang soleh. Sudah barang tentu kalau kita menelaah kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, atau kitab-kitab hadis dan lain-lain, akan kita temukan begitu banyak takwil yang dilakukan oleh generasi salaf yang soleh. Karenanya jangan ada lagi isu-isu yang tidak benar bahwa takwil itu hanya dilakukan oleh Asy'ariyah. Jangan, karena sejak generasi salaf takwil itu sudah ada. Para ulama Asy'ariyah itu sebenarnya mengikuti generasi salaf sejak generasi sahabat dan pengikut-pengikutnya yang saleh. Wallahu a'lam.